Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Safna, NIM 2109308110046, Prodi Manajemen. Di sini saya ingin menjelaskan dua materi beserta sub pembahasannya, yaitu materi 5, telaah pustaka dan hipotesis dalam metodologi penelitian bisnis. Pada proses penelitian bisnis, telaah pustaka dan perumusan hipotesis merupakan dua komponen kunci yang saling terkait. Telaah pustaka memberikan landasan teoritis dan empiris bagi peneliti, sementara hipotesis membantu mengarahkan fokus penelitian dan memfasilitasi pengujian hubungan antara variabel-variabel. Pemahaman yang mendalam tentang kedua aspek ini sangat penting bagi peneliti untuk merancang metodologi yang kokoh dan menghasilkan temuan yang valid dan relevan. A. Definisi dan tujuan telaah pustaka. Telaah pustaka atau literatur review merupakan proses mengidentifikasi, menganalisis, dan mensintesis penelitian. Penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian. Tujuan utamanya adalah untuk membangun fondasi teoritis dan empiris bagi penelitian yang akan dilakukan. Melalui telaah pustaka, penelitian dapat mengetahui kesenjangan penelitian, mengidentifikasi pertanyaan yang belum terjawab, dan menemukan arah baru untuk investigasi. Selain itu, telaah pustaka juga berfungsi untuk memperkuat kredibilitas penelitian dan memposisikan kontribusi yang diharapkan dari studi yang dilakukan. B. Komponen-komponen dalam telaah pustaka, yaitu diantaranya itu tinjauan teoritis. Bagian ini mencakup analisis dan sintesis teori-teori yang relevan dengan topik penelitian. Peneliti harus mampu menjelaskan konsep-konsep kunci, model, dan kerangka kerja teoritis yang mendasari studi mereka. Tinjauan empiris. Bagian ini menyajikan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan topik yang sedang diteliti. Peneliti perlu mengidentifikasi temuan-temuan penting, perbedaan metodologi, dan kesenjangan penelitian yang masih ada. Sintesis dan posisi penelitian. Pada bagian akhir, peneliti harus mampu mengintegrasikan informasi dari tinjauan teoritis dan empiris serta menjelaskan kontribusi yang diharapkan dari penelitian yang akan dilakukan. C. Perumusan hipotesis, pengertian dan fungsi. Hipotesis adalah pernyataan sementara atau dugaan awal mengenai hubungan antara dua atau lebih variabel yang akan diuji melalui penelitian. Fungsi utama perumusan hipotesis adalah untuk memberikan arah dan fokus pada penelitian yang akan dilakukan. Hipotesis membantu peneliti mengidentifikasi variabel-variabel yang relevan, merancang metode pengumpulan data yang tepat, dan menganalisis hasil secara sistematis. Selain itu, hipotesis juga berfungsi sebagai jembatan antara teori dan observasi empiris, sehingga dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan. D. Jenis-jenis hipotesis dalam penelitian bisnis, yaitu 1. Hipotesis deskriptif. Di sini menyatakan karakteristik suatu populasi atau fenomena tanpa membuat pernyataan tentang hubungan antar variabel. Kedua, yaitu hipotesis komparatif, yaitu memperkirakan perbedaan antara dua atau lebih kelompok atau kondisi. Ketiga, hipotesis asosiatif. Di sini yaitu menyatakan hubungan atau asosiasi antara dua atau lebih variabel. Keempat, hipotesis kausal, yaitu menyatakan hubungan sebab akibat antara variabel independen dan dependen. Langkah-langkah dalam perumusan hipotesis, yaitu 1. Tinjauan pustaka. Peneliti melakukan telaah komprehensif terhadap teori dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang akan diteliti. Kedua, yaitu identifikasi variabel, yaitu peneliti mengidentifikasi variabel-variabel yang akan diteliti, baik variabel independen, dependen, maupun kontrol. Ketiga, perumusan hipotesis. Berdasarkan tinjauan pustaka dan identifikasi variabel, peneliti merumuskan hipotesis yang menggambarkan hubungan antar variabel. F. Hubungan antara telaah pustaka dan hipotesis, yaitu 1. Telaah pustaka mendukung hipotesis. Di sini telaah pustaka yang komprehensif memberikan landasan teori dan empiris yang kuat untuk merumuskan hipotesis yang logis dan didukung oleh penelitian sebelumnya. Kedua, yaitu hipotesis mengarahkan telaah pustaka. Di sini yaitu perumusan hipotesis yang jelas membantu peneliti untuk lebih fokus dalam melakukan telaah pustaka dan mengidentifikasi celah penelitian yang belum terisi. Yang ketiga, yaitu sinergi telaah pustaka dan hipotesis. Telaah pustaka dan perumusan hipotesis saling melengkapi dan memperkuat metodologi penelitian sehingga dapat menghasilkan temuan yang valid dan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan. Materi ke-7, desain penelitian. Pengertian desain penelitian. Menurut Malhotra 2004 menyatakan bahwa desain penelitian memberikan serangkaian prosedur dalam rangka untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menstrukturkan dan atau menjawab permasalahan yang
terjadi pada saat penelitian. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka penulis mendefinisikan desain penelitian sebagai pedoman kerja dalam melakukan penelitian yang bertujuan agar penelitian berjalan efektif dan efisien. B. Perspektif desain penelitian. Desain penelitian dapat dilihat dari berbagai sudut pandang atau perspektif sebagai berikut. Yaitu 1. Desain penelitian berdasarkan masalah penelitian. A. Phenomenon gap. B. Research gap. C. Teori gap. Kedua, desain penelitian berdasarkan tujuan penelitian. A. Penelitian eksploratif. B. Penelitian pengembangan. C. Penelitian verifikatif. 3. Desain penelitian berdasarkan tingkat eksplanasi, yaitu A. Penelitian deskriptif. B. Penelitian komparatif. C. Asosiatif. 4. Desain penelitian berdasarkan penggunaan hasil, yaitu A. Penelitian murni. B. Penelitian terapan. Dan 5. Desain penelitian berdasarkan metode pengumpulan data, yaitu A. Membujur. B. Penampang, melintang. Dan 6. Desain penelitian berdasarkan tempat, itu A. Penelitian perpustakaan. B. Laboratorium penelitian. Dan C. Penelitian lapangan. Ketujuh, desain penelitian berdasarkan variabel pengendalian, yaitu A. Penelitian survei. B. Penelitian eksperimental. Dan 8. Desain penelitian berdasarkan taraf penelitian, yaitu A. Penelitian deskriptif. B. Penelitian inferensif. 9. Desain penelitian berdasarkan variabel kehadiran, yaitu A. Sejarah. B. Ex post facto. Dan ke-10 yaitu desain penelitian berdasarkan analisis data, yaitu A. Kualitatif. B. Kuantitatif. 11. Desain penelitian berdasarkan tingkat analisis, yaitu A. Individu. B. Kelompok. C. Organisasional. Ke-12. Desain penelitian berdasarkan ukuran sampel, yaitu diantaranya A. Sensus. B. Sampel. Dan C. Eksperimental. 13. Desain penelitian berdasarkan teknik pengambilan sampel, yaitu diantaranya A. Probabilitas. B. Non-probabilitas. 14. Desain penelitian berdasarkan sumber data, yaitu diantaranya sumber primer. B. Sumber sekunder. Yang ke-15. Desain penelitian berdasarkan metode pengumpulan data, yaitu diantaranya observasi, wawancara, kuesioner. C. Strategi desain. Untuk mempermudah dalam menyusun desain penelitian, ada beberapa pertanyaan mendasar yang harus dijawab. Pertanyaan tersebut harus terjawab dan berkaitan dengan satu masalah penelitian. Kedua, tujuan penelitian. Ketiga, penggunaan hasil penelitian. Dan keempat, telah pustaka. 6, hipotesis. Kelima, variabel penelitian. Ketujuh, lokasi penelitian. 8, waktu penelitian. 9, sumber data. 10, pengumpulan data. 11, populasi dan sampel. 12, analisis dan interpretasi data. 13, simpulan dan saran. 14, penyusunan laporan. 15, bahan dan peralatan. 16, pendanaan. 17, personalia. Penyusunan desain penelitian pada proposal penulisan skripsi tesis maupun disertasi pada umumnya dirumuskan pada bab yang membahas metode penelitian dan analisis data. Beberapa hal yang dibahas dalam metode penelitian dan analisis data adalah sebagai berikut. Itu A. Jenis penelitian. Jenis penelitian berisi tentang jenis penelitian berdasarkan pengendalian variabel-variabel oleh peneliti. Apakah peneliti mengendalikan atau melakukan uji coba manipulasi terhadap variabel-variabel yang diteliti atau eksperimental, atau peneliti tidak melakukan tindakan manipulasi terhadap variabel yang diteliti, atau survei. Kedua, lokasi penelitian. Pada penelitian terapan, lokasi penelitian adalah tempat di mana masalah penelitian akan dipecah. Pada penelitian murni, lokasi penelitian adalah tempat di mana konsep diujikan. Pemilihan lokasi untuk penelitian murni lebih menekankan pada kesesuaian lokasi, subjek Cahaya Dewi, dan konsep yang akan diujikan, sedangkan pada penelitian aplikatif lebih menekankan pada keberadaan masalah yang ada pada fenomena bisnis. Ini dari dua materi yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.